liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Segala puji hanya milik Allah, segala keagungan hanya milik Allah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menghidupkan kita kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dialah Allah yang berikan udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengalirkan darah dalam tubuh kita, mendegupkan jantung dalam dada kita. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan mata dengan penglihatannya. Dialah Allah As-Sami yang maha mendengar, yang telah memberikan telinga dengan pendengarannya. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang tercurah untuk kita, yang tak mampu kita sebut satu demi satu. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali bersyukur kepada Allah. Allah telah menghadirkan kita kembali di rumahnya, di masjid, di Baitullah untuk menjadi tamunya Allah. Maka niscaya Allah akan memuliakan tamu-tamunya dalam keadaan sehat walafiat, Masya Allah, dalam keadaan hati tenang, pikiran tenang, kondisi yang aman. Ini semua karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kultum subuh hari ini, izinkan kami menyampaikan nasihat dari para ulama yang kemudian ini bisa menjadi pegangan kita semua. Alim ulama memberikan nasihat bahwasanya sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kesuksesan manusia, kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan dimiliki oleh manusia, kejayaan yang sebenar-benarnya pada diri seorang manusia hanyalah dalam amal agama yang sempurna. Sejauh mana manusia taat kepada Allah, mengikuti cara yang telah dicontohkan baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan ini, telah memberikan keputusan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka baginya kemenangan, kesuksesan, kejayaan yang besar. Ini ketetapan sang pemilik kehidupan kita, hadirin. Bahwa siapapun kita, orang kaya, orang miskin, kalau taat kepada Allah, maka dia sukses. Siapapun dia, pejabat atau rakyat biasa, kalau sempurna taat kepada Allah, mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sukses. Ada orang kaya, pejabat, tapi tidak ada amal agama dalam kehidupannya, tidak ada ketaatan kepada Allah dalam kehidupannya. Walaupun bintang 1, 2, 3, berapapun bintang di pundaknya, tapi kalau tidak ada amal agama, sungguh dia hina di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula sebaliknya, kalaupun mungkin pekerjaannya biasa-biasa saja, jadi deng bentor atau mungkin bahkan pemulung sekalipun,
Di pandangan orang hina. Tapi kalau ada amal agama dalam kehidupannya hadirin, maka dia sungguh sukses, mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Qarun, Fir'aun, raja kaya raya, dimuliakan, diikuti, punya tentara, punya harta melimpah, tapi tidak ada agama dalam kehidupannya, maka mereka sesungguhnya hina di pandangan Allah. Gelarnya laknatullah alaih, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Namun sebaliknya hadirin, ada seorang pemuda, mohon maaf, miskin, hitam, legam, pekerjaan tidak ada, kekayaan tidak punya, bahkan dirinya bukan milik dia, dia jadi budak belian, tidak punya harga diri hadirin. Bahkan kalau orang kaya mau naik unta, ini punggung pemuda ini dijadikan pijakan untuk naik unta. Saking hinanya di pandangan manusia. Kalau tuannya sudah tidak butuh, dijual beli. Allahu Akbar. Tidak ada harga diri di pandangan manusia. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun miskin seperti itu, walaupun fakir sedemikian rupa, ketika iman masuk ke dalam hati, lalu kemudian agama wujud dalam kehidupannya, mencintai Allah tinggi di atas segala-galanya, mengikuti Rasulullah SAW lahir dan batin hadirin sempurna. Lahirnya ikut cara hidup Nabi, gerak-geriknya cara ikut Nabi, hatinya, batinnya ikut sebagaimana Nabi SAW contohkan. Keimanannya sempurna, ketaatannya sempurna. Apa yang terjadi? Walaupun dihinakan oleh seluruh orang yang ada di sekelilingnya, namun dengan iman yang sempurna, agama wujud dalam kehidupannya, maka dia dimuliakan, dicintai oleh penduduk langit. Dihinakan di bumi, tapi dicintai oleh penduduk langit. Orang yang masih hidup di dunia, terompah kakinya sudah terdengar di surga. Allahu Akbar. Beliaulah sahabat yang mulia Bilal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bintang-bintang di langit. Ada ungkapan demikian. Jikalau satu saja kita ikuti perilaku sahabat itu, maka insya Allah kita akan selamat. Karena sahabat telah berhasil wujudkan agama sempurna dalam kehidupan mereka. Sahabat telah sukses mengikuti Nabi 100%, lahir dan batin. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan subuh yang mulia ini, izinkan saya mengutip nasihat dari para alim ulama mengenai para sahabat ini. Para sahabat berhasil menyempurnakan agama wujud dalam kehidupannya karena sahabat memiliki sifat-sifat yang mulia. Memiliki sifat yang mulia, karakter kepribadian yang mulia. Karakter kepribadian yang mulia ini banyak, namun kemudian alim ulama merangkumnya, merumuskannya. Ada 6 sifat sahabat, ada 6 sifat yang mulia yang dimiliki oleh para sahabat. Pertemuan pagi ini kita sampaikan yang garis besarnya saja dulu. Mudah-mudahan nanti Allah berikan panjang umur, sehat. Nanti berikutnya kita akan bahas satu poin demi satu poin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sifat yang pertama, sahabat memiliki keyakinan yang sempurna. Yakin dengan hakikat kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakinnya bulat, sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kemudian yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya apa? Sahabat meyakini betul
bahwasanya hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, hanya Allah yang maha kuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Hanya Allah yang maha kuasa, selain Allah dikuasai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maksud kalimat la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dari dalam hati kita. Kebesaran uang, kebesaran jabatan, kebesaran harga diri, kebesaran kehormatan, kebesaran apapun di dunia ini, jabatan, pekerjaan, status sosial, dikeluarkan. Lalu masukkan kebesaran Allah. Allah maha kuasa, Allah maha mulia, Allah maha hebat, Allah maha perkasa, Allah maha menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada kemuliaan yang datang tanpa izin Allah. Tidak ada kehinaan yang datang kepada kita tanpa izin Allah. Tidak ada pertolongan yang datang tanpa izin Allah. Tidak ada kesusahan yang datang tanpa izin Allah. Hadirin, ini yang pertama. Yakin sempurna kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Kebesaran makhluk keluar dari hati. Muhammadur Rasulullah maksudnya meyakini hanya satu-satunya jalan, satu-satunya cara hidup untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan di dunia yang sementara dan di akhirat selama-lamanya. Insyaallah. Meyakini hanya itu saja. Sehingga para sahabat tidak tertarik lagi dengan kehidupan dunia. Fokusnya dengan akhirat saja, dengan surga saja. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat saking fahamnya akan hal ini, hadirin, dunianya dikorbankan untuk menggapai akhiratnya. Allahu Akbar. Kemudian sifat yang kedua, sahabat memiliki sifat salat khusu wal khudu. Setelah iman sempurna, keyakinan bulat utuh, meyakini hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menghidupkan. Yakin 100% bahwa dengan cara ikut Nabi SAW akan sukses dunia akhirat, maka diwujudkan dengan yang kedua, salat khusu wal khudu. Maksudnya, salat dengan konsentrasi batin, kemudian menghadirkan keagungan Allah, lalu membawa ketaatan kepada Allah di dalam salat dalam kehidupan sehari-hari. Ini salat khusyuk, hadirin. Wal khudu. Dalam salat senantiasa bersuci, dalam salat senantiasa berjamaah, maka di luar salat pun senantiasa menyukai yang suci-suci, senantiasa bekerja sama. Di dalam salat jujur, maka di luar salat pun jujur. Nah, ini menegakkan salat, hadirin. Membawa ketaatan kepada Allah di dalam salat, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kiri kanan. Maka di luar salat hanya menebarkan keselamatan, menebarkan kebaikan, menyambung silaturahmi. Masya Allah. Banyak lagi nilai-nilai salat, hadirin yang mulia. Sifat yang ketiga, setelah iman sempurna, salat dengan konsentrasi batin, khusyuk wal khudu, menyempurnakan, mendirikan salat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa memiliki sifat ilmu mahzikir. Apa itu ilmu? Menurut alim ulama, ilmu adalah segala sesuatu yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, pengetahuan saja. Ilmu yang sungguhnya apa yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Itulah ilmu. Ma'adzikir, zikir mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Jadi sahabat kemana-mana selalu hatinya terpaut kepada Allah. Dalam kesendirian merasa bersama dengan Allah, dalam keramaian merasa bersama dengan Allah. Maka bagi para sahabat, mau di pasar, mau di masjid, sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi mereka mati dimanapun tidak ada masalah, karena hatinya selalu menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat. Allahu Akbar. Yang ketiga, ilmu mazikir. Yang keempat, sahabat memiliki sifat ikramul muslimin.
Setelah imannya sempurna, salatnya baik, lalu kemudian ilmunya luar biasa, mendapatkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian sifat yang keempat, ikramul muslim, memuliakan saudara muslim, menunaikan hak saudara muslim tanpa menuntut hak diri kita untuk ditunaikan. Allahu Akbar. Ini ajibnya, luar biasa hadirin. Sahabat ini, Allahu Akbar, tunaikan hak saudaranya tanpa menuntut haknya untuk ditunaikan. Ya Allah. Ini sifat mulia para sahabat. Yang kelima, tasihun niat. Lurus niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi panglima perang, menjadi prajurit sama saja. Ketika jadi panglima perang tiba-tiba dicopot harus jadi prajurit, sama semangatnya. Kenapa? Karena dia berperang bukan untuk jabatan, dia berperang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ajib. Yang keenam, setelah lurus niatnya hanya karena Allah dalam ketaatan, yang keenam senantiasa dakwah wa tabligh. Mereka mengajak manusia taat kepada Allah dan menyampaikan seruan Nabi SAW. Di khutbatul wada Nabi SAW menyampaikan, siapa yang dengar hari ini sampaikan kepada yang tidak datang di tempat ini. Maka itulah perintah dakwah hadirin. Di Haji Wada sekian ratus ribu, 124 ribu sahabat bertebaran di atas muka bumi. Untuk apa? Menyampaikan seruan Nabi SAW, menyambung risalah Nabi SAW. Akhirnya agama sampai di Makassar, agama sampai di seluruh penjuru dunia. Asbab apa? Asbab pengorbanan, perjuangan Rasul dan sahabat. Masya Allah. Mungkin kalau tidak ada perjuangan sahabat yang meninggalkan keluarganya, nggak ada Islam sampai di sini hadirin. Tapi inilah buah dari perjuangan Rasul dan sahabat. Inilah 6 poin sifat para sahabat yang mereka miliki. Maka kalau 6 sifat ini kita miliki, umat hari ini miliki, maka insya Allah Allah akan berikan kita kekuatan untuk amalkan agama secara sempurna sebagaimana para sahabat telah melakukannya. Insya Allah dalam majelis yang mulia ini alhamdulillah sudah 10 menit. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar sama-sama untuk memahami satu demi satu sifat-sifat yang 6 tadi. Demikian sebagai pengantar, semoga Allah berikan kita kefahaman dan kemudian Allah berikan kita panjang umur, sehat dan juga diberikan istiqomah dalam taat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.